Mari kita masuk dalam doa. Kembali bersyukur Bapa untuk pagi ini. Di dalam kasih-Mu Engkau boleh memimpin kami untuk beribadah bersama. Dan di dalam kasih-Mu Engkau juga boleh menyatakan kepada kami segala hal yang merupakan pemeliharaan-Mu selama 1 minggu ini. Dan kami percaya di dalam minggu ini ketika kami datang dan berbakti kepada Tuhan, Engkau pun boleh menyatakan pemeliharaan-Mu bagi kami. Baik itu dalam kesehatan, baik itu dalam kesempatan kami untuk beribadah, dan baik itu juga melalui firman yang tetap Engkau nyatakan dan beritakan bagi kami. Tolong beri kami hati yang lembut, tolong beri kami pengertian untuk mengerti kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tolong beri hati kami hati yang juga ingin dan haus terus-menerus menuntut kebenaran dan juga menghidupi kebenaran. Tolong sertai anak-anak-Mu juga ya Tuhan yang boleh hadir hari ini untuk mengikuti sekolah minggu. Sertai mereka dan pimpin mereka di dalam melayani atau beribadah kepada Tuhan dan belajar firman dari kecil. Taruh hati yang takut Tuhan dan taruh hati yang sungguh-sungguh hidup di dalam kerinduan untuk mencari kehendak Tuhan seumur hidup mereka. Pimpin guru sekolah minggu juga di dalam menyampaikan firman. Pakai mereka ya Bapa untuk menyatakan segala kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada anak-anak sekolah minggu silakan bisa masuk ke dalam ruang kelas. Oke. Saya pikir hari ini kita bahas tema yang beda dengan pagi ya. Tadi pagi saya bahas dari Kisah Rasul 17, bagaimana orang Kristen itu hidup di tengah-tengah dunia yang pluralis, di tengah-tengah dunia yang relatif, yang mengklaim masing-masing memiliki kebenaran. Tapi di pagi ini, di kebaktian kedua ini saya mau bahas berkaitan dengan Rut yang bertemu dengan Boas. Di dalam kitab Rut. Kita buka bersama-sama perjanjian lama dari kitab Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua, kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Rut pasal yang kedua. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku, pergilah ia. Lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara bekas-bekas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu.
Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pekerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Kisah Naomi dan Rut atau kisah Rut dan Boas ini adalah satu kisah yang sangat menarik sekali. Karena pada waktu kita bicara mengenai dua orang ini adalah dua orang yang bisa dikatakan dari dunia yang bertolak belakang dan berbeda sekali. Satu adalah seorang yang berasal dari Bethlehem, seorang umat Allah, seorang yang hidupnya dikatakan sebagai orang yang kaya raya di dalam ayat ini. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam bahasa aslinya, maka kata yang diterjemahkan kaya raya itu sebenarnya tidak harus diterjemahkan sebagai kaya raya. Melainkan ada beberapa kata yang bisa dimengerti di dalam bahasa aslinya ini. Pertama, memang bisa dimengerti dia adalah orang yang kaya. Yang kedua, dia adalah orang yang berintegritas. Yang ketiga, dia adalah orang yang kuat. Maksudnya bagaimana?
Dia adalah orang yang memiliki moralitas yang baik, ia memiliki finansial yang baik, dan dia adalah orang yang bisa diharapkan di dalam masyarakat. Jadi pada waktu kita melihat pada kehidupan Boas, Boas adalah orang yang kalau mau pakai istilah yang sederhana, yang sangat penting sekali. Dia menjadi pelindung bagi masyarakatnya, khususnya kalau Bapak Ibu melihat di dalam cerita Rut, ini adalah satu kisah yang terjadi di zaman hakim-hakim. Di zaman hakim-hakim itu adalah zaman yang dimana umat Allah itu hidup bukan menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi mereka hidup menurut dari standar mereka sendiri. Apa yang mereka suka mereka jalankan. Dan itu membuat mereka dihukum oleh Tuhan. Jadi Boas adalah orang yang betul-betul berintegritas dalam hidupnya. Dan tentunya juga dia karena dikatakan memiliki ladang, dia adalah orang yang kelihatannya kaya atau mampu juga di situ. Tapi di sisi lain, Rut adalah orang yang sangat berbeda sekali dengan Boas. Lingkungannya berbeda, budayanya berbeda, asal usulnya juga berbeda dari Boas. Dan bahkan dari orang Israel. Rut adalah seorang Moab, dia adalah orang yang sebenarnya terlahir dari keluarga yang Tuhan berkata tidak boleh masuk ke dalam umat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu kembali ke dalam kitab Kejadian, di situ kita bisa melihat ada cerita mengenai Lot. Lot itu tinggal di Sodom dan Gomora. Dan pada waktu itu Tuhan ingin menghukum Sodom dan Gomora. Dan Abraham berdoa, Tuhan kiranya kalau ada 50 orang benar di situ, apakah engkau akan menghancurkan Sodom Gomora? Tuhan berkata tidak. Tapi akhirnya ketika Abraham terus berdoa sampai 5, nggak ada orang, kalau sampai ada 5 orang benar, apakah Tuhan akan menghancurkan Sodom Gomora? Tuhan juga berkata tidak. Tetapi ketika malaikat Tuhan pergi ke situ, yang mereka temukan seperti yang Tuhan tahu dari Sodom Gomora itu sendiri, bahwa tidak ada lebih dari 1 orang atau tidak ada lebih dari 2 orang yang takut akan Tuhan. Maksudnya adalah hanya ada 1 orang yang takut Tuhan di sana, yaitu Lot sendiri. Istrinya tidak, anak-anaknya kelihatannya juga tidak. Anak-anaknya harus taat kepada papanya, lari keluar dari Sodom Gomora karena anak-anaknya mendengar papanya dan diseret oleh malaikat keluar dari Sodom Gomora itu, termasuk Lot juga. Dan ketika mereka pergi, mereka pikir seluruh dunia itu sudah habis, tidak ada laki-laki lagi di dunia ini, dan ayahnya adalah satu-satunya laki-laki. Sedangkan mereka adalah dia memiliki 2 anak perempuan. Lalu bagaimana? Mereka berpikir, kami harus meneruskan keturunan dari ayah kami. Lalu mereka tiduri ayahnya dan lahirlah salah satunya adalah Moab. Dan Tuhan menghukum, Moab tidak boleh masuk ke dalam rumah Tuhan atau umat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi pada waktu hal itu Tuhan nyatakan, menariknya adalah di dalam kitab Rut, Rut itu adalah orang Moab yang kemudian masuk ke dalam umat Tuhan. Rut menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Rut menjadi orang yang mengadopsi Allah dan beriman kepada Allah dari mertuanya yaitu Naomi. Rut berkata, Tuhanmu adalah Tuhanku, tempatmu mati adalah tempatku mati dan dikubur juga seperti itu. Jadi dia menjadi orang yang percaya. Kalau kita tanya apa sebab dia menjadi orang yang percaya, mungkin kita bisa berkata bahwa kehidupan dari Elimelek dan kehidupan dari Naomi dan anak-anaknya, mungkin itu menjadi satu kehidupan yang memberkati Rut dan membawa dia mengenal Tuhan di situ. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tanya kenapa Rut bisa pulang ke Bethlehem? Kenapa dia bisa ada bersama-sama dengan umat Allah pada waktu itu? Jawabnya, karena Tuhan mengutus Naomi dalam misi yang dia sendiri tidak tahu itu misinya. Maksudnya adalah begini. Tadi saya bicara Rut itu orang Moab, Naomi dan Elimelek adalah umat Tuhan, tetapi
kok bisa diutus untuk misi itu yang dia tidak ketahui. Karena mereka pergi ke Moab, sebenarnya tujuannya adalah menghindarkan diri dari kesusahan yang ada di kota ketinggalan, kota kelahiran mereka atau kampung halaman mereka. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Hakim-Hakim yang saya tadi katakan, ada satu ciri yang penting di dalam kitab Hakim-Hakim, di mana umat Allah bertindak sesuka hati, lalu kemudian Tuhan menghukum mereka dengan memberikan musuh atau mengizinkan musuh untuk menindas mereka. Atau Tuhan membuat mereka mengalami paceklik dan kekeringan seperti itu dan kesusahan di kota asal mereka. Lalu mereka kemudian berteriak-teriak kepada Tuhan minta pengampunan dari Tuhan. Lalu Tuhan mengutus hakim untuk membebaskan mereka dari perbudakan itu atau dari kesulitan itu. Jadi ada satu siklus yang terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim yang terus berulang seperti itu. Nah di masa Rut itu dikatakan bahwa saat itu Israel ada di dalam kelaparan. Saudara bisa lihat dari pasal 1 ayat 1 di situ. Nah mengapa ada kelaparan? Itu adalah hukuman dari Tuhan mungkin. Pada waktu Israel tidak mau setia dan taat kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi pada waktu itu? Elimelek bersama istrinya membawa kedua anak laki-lakinya pergi menuju ke tanah Moab. Tujuannya untuk apa? Mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena mereka lihat di tanah Moab tempat yang hijau. Penuh dengan mungkin berkat yang mereka bisa terima. Kehidupan yang tidak seperti di tanah Israel sendiri yang ada di dalam kelaparan dan kekeringan dan kesulitan itu. Jadi motif mereka pergi adalah mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tempat atau negara orang lain. Tapi pada waktu mereka pergi kemana? Ke Moab. Moab tempat siapa? Orang yang seharusnya tidak menjadi umat Tuhan. Tetapi mereka pergi ke sana. Apa sebab mereka pergi sana? Tadi karena ingin punya kehidupan yang lebih baik. Tetapi mungkin juga, saya juga tetap melihat ada kebenaran dari tafsiran ini. Karena mereka tidak mau tunduk di bawah hukuman Tuhan. Elimelek itu nama yang berarti Tuhan adalah raja. Dan seharusnya Elimelek belajar menundukkan diri di bawah kehendak Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah dia justru melawan Tuhan, tanda kutip, dengan pergi meninggalkan rumah Tuhan, tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, dan berpikir di luar dari tanah perjanjian Tuhan ada berkat yang lebih besar di dalam kehidupan mereka. Lalu apa yang mendorong Elimelek melakukan ini? Mungkin karena dosa perempuan yang pertama. Di mana Naomi kelihatannya, saya juga setuju dengan tafsiran ini. Naomi itu mungkin jadi setan bantalnya Elimelek. Tiap malam diocehin, Pak, kita susah di sini. Moab itu tempat yang lebih baik. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Enggak salah lah kita pergi ke Moab mungkin seperti itu. Kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi pula ada 2 anak laki-laki kita yang perlu hari depan yang lebih baik seperti itu. Akhirnya tiap hari mungkin di ngocehin kayak gitu. Elimelek mungkin gak tahan lagi, akhirnya dia pergi meninggalkan kota itu menuju ke Moab. Dalam hal ini saya gak mau salahkan Elimelek juga. Tapi dalam hal ini saya mau bicara laki-laki kalau memang harus berdiri teguh untuk satu kebenaran firman. Walaupun istri ngoceh terus di rumah kayak gitu. Yang harus ditaati siapa? Halo? Ada istrinya enggak di sebelah? Saya harus taati siapa? Istri. Tuhan ya. Tuhan harus lebih ditaati. Tetapi di dalam hal ini, saya lihat ada kebebasan yang Tuhan berikan kepada manusia yang membuat manusia bisa memilih. Mau mentaati Tuhan atau tidak, mau tinggal di tanah perjanjian atau pergi seperti itu. Dan Elimelek memutuskan untuk pergi bersama dengan Naomi. Makanya pada waktu Naomi pulang, dia adalah orang yang merasa dia
dihajar oleh Tuhan dengan begitu hebatnya. Sampai akhirnya dia berkata, jangan panggil saya Naomi lagi, tetapi panggil saya Mara, yang itu pahit. Hidupnya betul-betul ada di dalam kepahitan itu. Tetapi di tengah-tengah situasi itu, dia tidak sadar kalau kepergian dia ke tanah Moab, walaupun adalah satu tindakan yang melawan Tuhan, tetapi tetap ada pemeliharaan Tuhan di situ. Yaitu apa? Membawa satu-satunya atau satu dari dua mantunya untuk pulang ke tanah perjanjian, yaitu Rut. Dan ternyata Rut adalah orang yang begitu setia, begitu takut Tuhan, begitu menghormati orang tuanya ini, dan bahkan Tuhan kemudian pakai untuk melahirkan atau menjadi kakek buyut ya istilahnya dari Raja Daud. Jadi dari sini saya mau ajak kita melihat di tengah-tengah situasi seperti itu tetap ada campur tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan dari Naomi ini. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi mengenai hal ini, tapi ini menjadi introduksi yang kita bisa lihat terlebih dahulu ya. Yang menjadi sebab kenapa Rut ada di dalam tanah perjanjian. Tapi pada waktu dia ada di dalam tanah perjanjian, kondisinya bertolak belakang sekali dengan Boas. Boas memiliki tanah, dia adalah orang yang hebat, dia memiliki integritas yang dihargai dan dihormati oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Tapi Rut seperti apa? Rut adalah orang asing, dia tinggal di sebuah tanah yang menjadi milik orang Israel, tapi dia sendiri tidak memiliki tanah dalam hidup dia. Mertuanya Naomi tidak bisa mewarisi tanah kepada diri dia. Kemungkinan mereka sudah menjual tanah itu semua kepada saudara mereka yang lain. Karena mereka mau pergi meninggalkan Israel menuju ke Moab untuk menjadi mungkin ongkos perjalanan dan modal awal untuk berusaha di Moab. Jadi pada waktu Rut pulang, dia menghadapi satu situasi yang mungkin tidak seperti yang dia harapkan sama sekali. Karena Naomi mertuanya itu tidak memiliki apapun. Bahkan mungkin kalaupun mungkin ya, Alkitab nggak bicara jelas. Tapi saya pikir mungkin dia harus tinggal di rumah keluarganya Naomi. Karena mereka sudah tidak memiliki warisan apapun pada waktu itu. Nah di dalam kondisi ini apa yang dilakukan Rut? Nah ini menariknya. Rut pada waktu itu walaupun dia adalah orang asing, dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Dia tidak menyalahkan mertuanya. Tetapi dia berusaha untuk menghidupi imannya. Atau iman umat Allah dengan setia. Di dalam wilayah yang Tuhan berikan kepada diri dia. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah pertama, memelihara orang tuanya, Naomi. Kedua, Bapak Ibu bisa lihat dia pergi keluar untuk memanen jelai ataupun gandum pada waktu itu. Nah, bicara memanen jelai atau gandum itu memang bisa ditafsirkan dua sebab ya. Pertama adalah karena kebutuhan, dia terpaksa keluar dan musim pada waktu itu adalah musim panen. Sehingga mungkin pada waktu itu dia lihat semua orang di kampung itu keluar untuk pergi memanen jelai dan gandum seperti itu. Masa dia tinggal dalam rumah dia juga ingin keluar untuk memanen jelai dan gandum itu. Karena kalau enggak ada makanan sama sekali. Tetapi Bapak Ibu juga bisa melihat dari aspek yang lain. Memanen gandum dan jelai di tanah asing yang dimana dia tidak memiliki tanah sama sekali itu adalah bagian daripada perintah Tuhan. Jadi kita bisa melihat satu sisi karena kebutuhan hidup. Tapi di sisi lain mungkin kita bisa lihat sebagai satu ketaatan kepada perintah Tuhan dalam kehidupan dari Rut ini sendiri. Jadi itu sebabnya tadi saya bilang pada waktu kita melihat kehidupan Rut, dia adalah orang asing. Orang asing yang kemudian percaya kepada Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian dia masuk ke dalam umat Allah. Dan ketika dia menghadapi keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dia. Kalau Bapak Ibu mau bayangin sedikit ya. Pergi memungut jelai itu mungkin kira-kira di zaman kita seperti ini. Kita nggak punya rumah, kita tinggal di kolong jembatan seperti itu.
Pekerjaan kita munguti botol plastik di pinggir jalan untuk dijual. Itu yang menjadi kehidupan dari Rut. Tetapi di tengah situasi seperti itu, apa yang dilakukan oleh Rut? Dia tetap berdiri tegak, dia tetap berusaha mentaati perkataan Tuhan dalam hidup dia. Dan dia tetap ingin menjadi berkat di dalam porsi yang Tuhan berikan bagi diri dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita seringkali berpikir kita baru akan menjadi berkat kalau kita dipercayakan hal-hal besar dalam hidup kita. Saya kira ada bagian itu. Tetapi Bapak Ibu jangan berpikir seperti itu terus. Kita diberi konteks hidup yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ada orang yang konteks hidupnya cuma menjadi ibu rumah tangga di dalam rumah dan kepada anak-anaknya. Ada orang yang diberikan konteks hidup yang lebih luas, dia bisa bekerja di luar. Dia punya pertemanan. Ada orang yang diberi konteks hidup yang lebih luas, mungkin dia menjadi atasan, memiliki jabatan yang lebih baik. Yang lebih luas lagi dia mungkin jadi bupati, pemerintah, dan bahkan pemimpin yang tertinggi di dalam sebuah negara. Kita punya konteks hidup yang berbeda-beda. Dan pada waktu kita memiliki konteks hidup yang berbeda-beda, kenapa Tuhan berikan konteks itu dalam kehidupan kita? Ini penting ya. Kadang-kadang kita selalu merasa saya tidak mau hidup seperti ini. Saya ingin keluar dan bebas dari keadaan seperti ini. Dan akhirnya membuat kita menghalalkan sejarah cara supaya kita memiliki kenyamanan dalam hidupan ini dan ketenangan dalam hidup ini. Tapi kita nggak lihat konteks hidup kita itu adalah sesuatu yang bersumber dari Tuhan. Yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk apa? Di situ nama Tuhan dinyatakan. Seperti halnya Boas, seperti halnya Naomi atau Ruth di sini. Walaupun mereka ada di dalam situasi itu masing-masing seperti langit dan bumi. Tetapi ada satu hal yang menyamakan mereka. Mereka sama-sama taat kepada Tuhan. Dan mereka adalah orang yang memiliki integritas dalam hidup ini. Karena mereka memiliki iman kepada Tuhan. Mereka tidak mengkompromikan hal itu. Kebenaran itu dari hidup mereka. Nah ini yang membuat mereka menjadi orang yang menjadi berkat. Ruth menjadi berkat kepada siapa? Mungkin kita bisa katakan Naomi pada waktu itu. Boas menjadi berkat kepada siapa? Para pegawainya, kotanya, dan Ruth. Itu menjadi hal yang sangat indah sekali. Nah, di sini saya mau ajak kita melihat lebih lanjut ya. Pada waktu itu tadi dikatakan hari panen tiba. Lalu pada waktu hari panen tiba, kita diajak untuk melihat saat itu inisiatif untuk keluar memungut jelai dan gandum itu dari mana? Alkitab mengatakan itu sama sekali tidak pernah keluar dari mulut Naomi. Naomi diam. Saya nggak tahu kenapa diam, mungkin dia masih meratapi kondisinya, kesedihannya, bagaimana tangan Tuhan yang teracung kepada dirinya mungkin seperti itu. Dan mungkin juga dia di dalam keputusasaan itu dan tekanan batin yang hebat itu, dia tidak bisa berpikir apa-apa. Kecuali mungkin ya merenung dan tinggal di rumah dan mungkin menangis ataupun berdoa di hadapan Tuhan seperti itu. Tetapi Ruth di sini dikatakan ketika mereka ada di dalam kondisi seperti itu, dia menghampiri ibu mertuanya dan berkata, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Berarti pada waktu ada di dalam kondisi yang begitu kelam dan di bawah tersebut, Ruth adalah orang yang tidak mengizinkan dirinya ada di bawah terus-menerus. Tapi dia adalah orang yang kemudian berkata, saya harus keluar. Saya harus bekerja. Saya harus mencari cara untuk menghidupi kehidupan keluarga. Saya tidak boleh menjadi orang yang terus mengasihani nasib atau menyesali keadaan dan menyalahkan orang tua atau mertua saya yang telah membawa saya pulang ke tanah Israel atau bahkan mungkin merasa tertipu oleh Naomi.
Dia bukan orang yang selalu menyalahkan masalah atau sejarah yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Atau keputusan salah yang mungkin dia ambil dalam hidupannya. Tapi dia maju lihat ke depan dan dia maju untuk melangkah seperti itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat ini, satu sisi Bapak Ibu bisa tafsirkan dari perspektif yang cukup mungkin berkaitan dengan masalah psikologis yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita ya. Dalam kondisi seperti ini mungkin enggak sebenarnya kita bisa katakan Naomi ada di dalam kondisi depresi. Bisa enggak kita bicara Ruth juga ada kemungkinan ada di dalam kondisi depresi? Saya kira bisa. Tetapi waktu itu dia tidak izinkan dirinya tertekan di bawah, tidak ada pengharapan karena nggak ada sesuatu yang bisa dikerjakan dan juga nggak ada penghasilan yang bisa didapatkan, nggak ada ladang yang bisa diusahakan pada waktu itu. Tapi dia keluar dan cari pekerjaan. Saya mau bicara apa? Yaitu kalau Bapak Ibu ada di dalam kondisi depresi. Kalau Bapak Ibu ada dalam kondisi yang kelam. Yang berpikir nggak ada harapan di depan. Satu-satunya obat yang bisa menolong adalah keluar. Bekerja. Cari kegiatan. Jangan biarkan diri terpuruk oleh perasaan itu. Karena orang yang depresi itu seringkali merasa saya harus lepas dari sosial, dari orang lain, dari pekerjaan, dari beban. Saya ingin menyendiri dulu, menata hati saya. Kalau saya sudah pulih, baru saya keluar kembali. Bapak Ibu yang terjadi apa? Makin depresi. Kita harus keluar. Kenapa keluar? Karena ketika kita keluar, kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan karena Tuhan sudah menyediakan segala berkat yang diperlukan untuk memelihara hidup kita. Tapi kalau kita nggak pernah keluar, nggak pernah mau mencoba seperti itu, melihat pimpinan Tuhan dalam hidup kita, nggak mungkin kita akan melihat berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita dan pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, kenapa saya bilang tadi? Karena berkat itu sudah ada sebenarnya. Pemeliharaan itu sudah diberikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa lihat di dalam kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama juga, yaitu dari Imamat 19 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Imamat 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Maafkan ayat 7 ya. Imamat 19 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Benar ayat 9-nya. Ayat 9 dan 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Lalu Bapak Ibu boleh buka Imamat 23 ayat 22. Imamat 23 ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu.
Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang-orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Kemudian kalau mau buka satu lagi boleh dari Ulangan 24. Ulangan 24 ayat 19 sampai ayat 22. Ulangan 24. Ulangan 24 ayat 19 sampai 22. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Jadi di dalam ayat-ayat hukum Musa ini, Musa berkata, atau Tuhan melalui Musa berkata kepada umat Israel, semua orang yang memiliki ladang boleh bekerja, boleh memanen hasil ladangnya, itu adalah hal yang wajar. Tetapi pada waktu mereka memanen hasil ladangnya, ingat, tidak pernah boleh panen bersih. Saya kalau lewat sawah, biasanya setiap kali ada bulir padi yang sudah menguning begitu, tidak lama kemudian kalau mereka panen, saya lihat lagi ke sana, semuanya bersih total. Nggak ada sisa sama sekali di sawah itu. Bahkan kalau bisa panen sebelum orang lain memanen tempat kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, umat Israel nggak boleh seperti itu. Mereka ketika panen, mereka bahkan harus meninggalkan sudut-sudut nggak boleh bersih. Lalu kalau mereka kelewatan, yang lewat nggak boleh balik lagi untuk memotong, tetapi mereka harus maju terus sampai menyelesaikan pekerjaan panen itu. Untuk apa? Supaya orang-orang miskin seperti Rut, orang-orang asing yang tidak memiliki tanah untuk bisa dikelola seperti itu, bisa dapat makan. Tapi cara dapat makannya bagaimana? Bukan duduk di pinggir sawah itu atau ladang itu, lalu mengulurkan tangan dan meminta diberikan semungkin seikat jelai atau gandum bagi mereka. Bukan seperti itu, tetapi dengan cara bekerja. Bekerja seperti para petani yang lain bekerja untuk memanen. Itu yang mereka harus lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang dilakukan oleh Rut sendiri pada waktu itu. Dia tidak bermalas-malasan, tetapi dia keluar untuk bekerja. Saya lihat ini membuat kita mengerti dua hal ya, paling tidak. Pertama adalah kalau kita bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam kesulitan, maka Tuhan sudah memberikan kepada kita prinsip. Prinsipnya apa? Bukan menolong orang untuk menjadi pengemis, tapi menolong orang untuk bekerja. Tetapi pada waktu dia bekerja, beri dia upah dari apa yang dia kerjakan seperti itu. Atau beri dia penghargaan dari usaha yang dia lakukan. Jadi harus ada tindakan yang dikerjakan terlebih dahulu, baru di situ dia mendapatkan hasil. Saya kira ini menjadi satu prinsip yang kita harus pegang juga ya. Walaupun kita ada di dalam kesulitan bagaimanapun juga. Yang kedua adalah bagi kita yang mampu, bagi umat Allah yang memiliki ekonomi yang lebih baik dari yang lain, kita harus bisa memperhatikan saudara seiman kita yang ada di dalam kesulitan. Kita harus bisa memperhatikan saudara kita yang ada di dalam kelemahan seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin memberikan kesempatan mereka untuk bisa berkarya. Bukan untuk menindas mereka. Bukan untuk merendahkan mereka lebih buruk lagi atau bahkan menghancurkan hidup mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam hal ini saya lihat Alkitab mengajarkan mengapa orang yang lebih mampu harus memberikan bantuan dan bahkan seperti Boas yang meminta pegawainya menyisihkan jelai dan gandum itu supaya Rut bisa memetik lebih banyak. Karena di situ Tuhan ingin mendidik kita yang lebih mampu untuk bisa lebih mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Kisah Rut adalah kisah yang sangat indah sekali. Karena di dalam kisah ini kita bisa melihat ada Allah yang setia kepada janjinya. Ada karakter Allah yang menebus umatnya. Dan ada karakter Allah yang berkemurahan kepada umatnya. Menebus, kita bisa lihat Boas yang menebus Naomi.
bukan Naomi ya, Rut dengan menikahi Rut menjadi istrinya, memelihara hidup dan akhirnya mengizinkan Naomi mendapatkan keturunan untuk meneruskan garis keturunan dari Elimelek. Walaupun nanti anak yang kedua dan anak yang berikutnya menjadi milik dari Boas dan Rut sendiri. Tapi dia lakukan itu. Lalu berbicara mengenai setia kepada janjinya apa? Bapak Ibu bisa lihat di dalam pasal 1. Pada waktu Naomi ada di dalam kesulitan di tempat asing, dia dapat informasi Tuhan sudah kembali memberkati umatnya. Ternyata walaupun umatnya itu terus berdosa dan mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menjadi sepenuhnya kecewa dan meninggalkan mereka, tapi Tuhan tetap setia kepada janjinya untuk memelihara mereka. Dan yang ketiga adalah Tuhan begitu berkemurahan dengan memberikan berkat bagi Boas, bagi umat Allah. Itu menjadi satu kemurahan berkat yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang kurang atau yang di bawah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya tadi saya bicara pada waktu Boas dan Rut dari dua orang yang lingkungan berbeda, dua dunia yang berbeda. Tapi mereka memiliki satu kesamaan, masing-masing menyatakan integritas di dalam iman kepada Tuhan. Yang mau menyatakan apa? Karakter Kristus yang hidup dalam diri mereka, di dalam lingkup yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Jadi kita nggak perlu pikir saya harus jadi orang hebat dulu. Enggak. Tuhan berkata setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan pikir Bapak Ibu bisa menjadi berkat dalam gereja kalau dalam keluarga tidak menjadi berkat. Atau bahkan di dalam masyarakat seperti itu. Tapi saya juga mau ngomong, jangan akhirnya ketika kita mengalami kesulitan, kita bilang saya harus menjadi berkat terlebih dulu menurut kita punya keinginan baru kita melayani Tuhan. Itu juga salah. Jadi ada lingkup yang Tuhan berikan supaya kita bisa bertindak. Nah di dalam hal ini ada satu kalimat yang baik sekali ya berkaitan dengan orang malas. Ada yang mengatakan seperti ini. Seorang yang malas atau seorang pengemis yang tidak mau bekerja, dia sangat layak untuk dijijiki oleh orang lain dan dikutuki oleh orang lain. Ini kalimat yang mungkin sangat keras sekali kepada mereka. Tetapi saya kira kalimat ini ada benarnya karena Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang malas. Berkat Tuhan adalah sesuatu yang kita terima kalau kita ada di dalam pergerakan. Bukan ya ada bagian kitab suci yang mengatakan ketika kita diam di situ berkat Tuhan diberikan kepada diri kita. Itu mau mengatakan apa? Bukan malas. Tetapi apapun yang kita terima itu bersumber dari Tuhan. Nah ini yang saya balik lagi ke sini ya. Pada waktu Naomi keluar, dia bekerja, Rut bekerja seperti itu. Kenapa dia bekerja? Karena memang Tuhan sudah sediakan wadahnya, pagernya, atau sarananya untuk dia bisa mendapatkan berkat Tuhan di situ. Itu saya dia harus keluar dan bekerja. Tapi pada waktu dia bekerja dan dia pulang membawa begitu banyak berkat yang berlimpah itu, dia tidak ngomong seperti ini. Mah, hari ini kita sangat bersyukur. Karena apa? Karena saya rajin bekerja sehingga dapat hasil yang begitu banyak. Mama harusnya berterima kasih kepada saya. Dan saya juga menemukan ada orang yang baik di ladang itu yaitu Boas. Dan kita harus berterima kasih kepada orang itu. Mungkin ada unsur terima kasih kepada Boas. Dimana kalau Bapak Ibu baca tadi Rut diminta untuk tetap di situ sampai panen seluruhnya selesai. Dan Naomi bilang dia adalah salah satu dari penebus kita. Dan di situ mereka bersyukur kepada Boas seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang kedua, di situ ada kalimat
Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir di belakang orang yang murah hati kepadaku. Lalu di dalam ayat yang ke-10 ada kalimat, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang kalau bicara kayak gini, itu bicara ini adalah pekerjaan dari Boas. Tetapi kalau Bapak Ibu baca bahasa aslinya, ini berkait atau terjemahan Inggrisnya paling tidak. Ini bicara mengenai pada waktu Naomi menerima apa yang dia dapatkan dari hasilnya. Dia melihat itu bukan sesuatu yang karena usahanya, tetapi karena kemurahan yang dia terima dalam hidup dia. Ya, Bapak Ibu bisa bandingkan dengan seluruh konteks dari Rut. Semua itu karena ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah begini. Kita seringkali melihat usaha kita, keberhasilan kita itu adalah karena usaha kita. Alkitab tidak menyanggah hal ini. Orang yang tidak bekerja pasti nggak akan mendapatkan sesuatu. Tetapi Alkitab mau mengajarkan kepada kita walaupun kita sudah bekerja, berusaha, tetapi keberhasilan yang kita terima itu adalah karena kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Paham nggak? Rut adalah orang yang setelah bekerja pulang dengan hasil yang begitu melimpah. Dia tetap ngomong, ini adalah kemurahan yang aku dapatkan dalam hidupku. Mohon tanya ya Bapak Ibu, ada nggak bedanya antara dua tipe orang ini? Satu bekerja dapat hasil, ini usahaku. Satu bekerja dapat hasil, ini kemurahan yang aku terima. Bedanya apa? Bedanya apa? Yang pertama, mungkin gak akan memuliakan Tuhan. Yang pertama, mungkin jadi orang yang pelit sekali untuk membantu orang lain. Yang kedua, selalu hidup dalam ucapan syukur. Yang kedua, ketika melakukan apapun gak pernah lupa ada Tuhan yang memelihara. Sehingga dia tahu tanggung jawab dia bukan hanya urusan pekerjaan tok. Tapi dia tahu ada bagian lain di mana dia harus kembalikan kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tapi dia juga akan menjadi orang yang berkemurahan dalam hidupnya dengan membantu orang lain. Itu sebabnya tadi saya bilang ini adalah hal yang sangat indah sekali. Rut mengerti porsinya, dia mengerti posisinya. Dia mengerti bagaimana bersikap sebagai seorang umat Allah yang tetap percaya kepada Tuhan. Tapi bukan hanya percaya kepada Tuhan dan giat untuk menolong mertuanya. Tetapi dia juga adalah orang yang mencintai mertuanya dan tidak menghina mertuanya yang miskin dan tidak punya apa-apa itu. Dari mana kita tahu ini? Tetap di dalam ayat kedua. Ini cerita kayaknya biasa saja ya. Satu dialog yang mungkin kita pikir, ini dialog yang wajar kayak gitu. Tetapi Bapak Ibu mungkin bisa pikirkan beberapa kemungkinan. Bayangan pertama kayak gini, bangun tidur, orang sibuk di luar untuk bekerja, memanen jelai dan gandum itu. Lalu Rut bangun, dia orang asing, dia lihat mamanya Naomi, orang Israel, dia bisa ngomong apa? Mama kan lebih banyak kenalan di luar daripada saya. Saya orang asing, apalagi saya perempuan masih muda kayak gitu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 22, ada peringatan tetap di ladang itu, tetap bersama dengan pengerja perempuan supaya jangan disusahi orang di ladang. Berarti ada kemungkinan ada bahaya di situ. Mungkin Rut bisa diculik. Atau Rut mungkin bisa diperkosa di ladang. Ada banyak bahaya yang bisa terjadi dalam kehidupan Rut. Sehingga Rut mungkin bisa ngomong sama Naomi, Naomi kamu lebih mengerti wilayahmu, tolong kamu yang pergi keluar untuk bekerja. Atau alternatif kedua, Rut ngomong kayak gini, saya mau kerja,
tapi karena saya nggak tahu siapa-siapa, temani saya ya bekerja di ladang ya. Kita sama-sama panen. Seperti itu. Yang ketiga adalah dia nggak izinkan mamanya pergi. Dia juga tidak bajak mamanya keluar. Karena mamanya sudah tua, dia sendiri yang minta keluar dan bekerja pada waktu itu. Nah yang di dalam ayat kedua itu bicara dia sendiri yang berinisiatif. Dan dia tidak melibatkan orang tuanya sama sekali untuk pergi bekerja. Karena apa? Saya melihat karena Ruth menghormati orang tuanya yang sudah tua. Dia mengerti saat ini adalah bagian saya untuk bekerja. Bukan lagi orang tua saya yang bekerja. Nah ini adalah hal yang saya harus bicara kepada anak muda. Dan juga mungkin kepada orang tua. Ada orang tua yang baik, mereka punya gengsinya sendiri seringkali. Sampai anaknya sudah besar, dia juga merasa bahwa ini hidupku, saya bisa berusaha sendiri, tidak perlu bergantung pada anak. Itu baik juga kayak gitu. Tetapi ada orang tua yang ngomong kayak gini, kalaupun saya sudah tua lebih baik masukkan saya aja di panci jompo, tidak usah menyusahkan anak saya sama sekali seperti itu. Ya mungkin motifnya baik seperti itu. Tapi kok kalau saya baca Alkitab itu enggak Alkitabiah ya. Karena di dalam Alkitab diajarkan pada waktu gereja bertemu dengan janda tua yang usianya sudah 60 tahun ke atas. Maka gereja harus memperhatikan janda ini. Tetapi sebelumnya Paulus berkata yang harus terlebih dahulu memperhatikan janda-janda tua dalam gereja adalah saudaranya, anak-anaknya. Bukan tanggung jawab gereja terlebih dahulu. Tetapi ketika anak mungkin tidak ada atau anaknya adalah orang yang tidak seiman, yang berbeda iman, maka gereja perlu memperhatikan janda-janda miskin atau orang tua di dalam gereja. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Alkitab begitu limpah sekali dan saya percaya kalau kita mengerti prinsip ini ya. Alkitab itu mengajar bagaimana kehidupan Kristen itu memperhatikan satu dengan yang lain. Memperhatikan keluarga, membentuk satu struktur masyarakat yang begitu kuat sekali. Kalau itu betul-betul dijalankan, gak ada satu orang pun di dalam kehidupan Kristen dan keluarga Kristen yang bisa terasing atau terhina dan terbuang dan betul-betul dalam kondisi yang memalukan atau hina di dalam masyarakat. Ini adalah prinsip firman Tuhan. Tetapi sebagai orang tua pun kadang-kadang ketika melihat anaknya yang memperhatikan mereka mungkin tidak memberi respon yang baik. Tapi justru mungkin menghambat dia dan mematahkan semangatnya. Mungkin bisa kata-kata yang gak baik, siapamu kamu? Kamu bisa apa sih? Dan yang lainnya. Sampai ada yang menafsirkan pada waktu Ruth bicara kepada Naomi. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir gandum atau memungut bulir jelai di belakang orang yang murah hatinya. Lalu Naomi berkata, pergilah anakku. Sampai ada yang mencoba memimikkan kira-kira jawaban Naomi kepada Ruth bagaimana ya. Kira-kira bayangan Bapak Ibu gimana? Pergi sana gitu. Atau dengan kekecewaan bilang pergilah anakku. Atau mungkin di dalam kekecewaan dia berkata pergilah anakku kalau seandainya aku bisa lakukan sesuatu. Tapi aku gak bisa lakukan apapun saat ini. Engkau pergi sana untuk bekerja. Maksudnya merestui anaknya untuk pergi bekerja. Tetapi bukan karena dia ingin anaknya dipaksa bekerja untuk menekan dan mengharuskan seperti itu dengan satu sikap yang lebih dominan. Tetapi dia merasa bahwa dia tidak bisa mampu memelihara anaknya. Bahkan anaknya harus begitu menderita. Tapi anaknya yang menderita tetap memperhatikan dia. Karena itu dia merestui anaknya untuk pergi bekerja. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah sikap yang saya lihat kita perlu bangun juga di dalam keluarga kita. Apa yang menjadi tanggung jawab anak kepada orang tua, itu harus dididik kepada anak.
Dan saya percaya orang tua pun harus mengizinkan anaknya untuk bisa memelihara dirinya. Kalau sampai dia sudah nggak punya kekuatan lagi, sudah jangan ngotot. Saya berani ngomong ini ya. Jangan ngotot dengan pikiran kita. Jangan ngotot dengan ego kita. Jangan ngotot dengan nostalgia kita. Kalau kita harus pergi meninggalkan tempat itu dan mengizinkan anak kita untuk merawat dalam kondisi itu, ya sudah belajar relakan diri. Saya kira itu juga menjadi hal yang memuliakan Tuhan. Bukan menjadi beban, ya kita juga harus tahu ya mungkin batasan atau akhirnya juga tidak menjadi perongrong di dalam kehidupan keluarga anak kita. Tapi paling tidak saling menghargai satu sama lain. Itu menjadi sesuatu yang Alkitab nyatakan bagi kita di tempat ini ya. Hal yang selanjutnya yang kita bisa lihat di sini juga adalah pada waktu kita ingin mengerti kehendak Tuhan. Tadi saya singgung di awal sedikit. Kita di dalam gereja itu seringkali berpikir bahwa kehendak Tuhan itu kita dapatkan dengan berdoa. Amin. Amin dong ya. Doa kan? Tapi pertanyaan saya adalah, sampai kapan kita berdoa? Sampai kapan? Terus, sampai ada jawaban Tuhan. Kamu pergi ke sini deh, ketemu si Anu. Nanti engkau akan diberkati di situ, begitu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Rut ini luar biasanya adalah pada waktu itu enggak dikatakan Rut berdoa, enggak dikatakan Naomi berdoa, tapi yang dikatakan adalah Rut keluar mencari apa? Mencari ladang, dan ketika dia menemukan ladang dikatakan kebetulan dia ada di ladang Boas. Ada kata kebetulan yang muncul di situ. Artinya apa? Pada waktu kita ingin mencari kehendak Tuhan, Alkitab mengajarkan doa memang penting. Doa itu sesuatu yang diperlukan. Tetapi ingat baik-baik, kalau kita hanya duduk berdoa tidak melakukan apapun, saya yakin gak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Kita perlu keluar, kita perlu mencari peluang. Kita perlu mencari hal-hal yang bisa dikerjakan kalau kita ada di dalam kondisi seperti itu. Kita perlu mencari jalan keluar dari situasi yang kita ada. Dan di dalam kondisi seperti ini, itu dikatakan kebetulan, sepertinya kebetulan Rut ada di situ. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah membuka jalan bagi langkah kaki Rut untuk bertemu di ladang Boas dan bisa dipelihara di dalam ladang Boas. Nah, artinya apa? Artinya adalah pada waktu kita hidup sebagai orang Kristen, doa memang membuat kita rohani, tapi kerja juga rohani loh. Mengikuti common sense juga adalah sesuatu yang penting loh. Maksudnya gimana common sense? Maksudnya adalah kalau Ruth tinggal di rumahnya bersama mertuanya, enggak keluar sama sekali. Yang lain panen, kira-kira ada ladang, ada gandum enggak di depan pintu rumahnya? Kemungkinan besar tidak. Beda dengan zaman sekarang ya. Saya dengar ada satu orang bersaksi, orang difabel itu sebenarnya melimpah makanan di rumah. Kaya, gak usah kerja apa-apa, makanan ada di depan rumahnya kayak gitu. Dan bahkan orang tua kalau melahirkan anak, kalau bisa dibuat difabel supaya mereka juga gak usah susah payah ada makanan di depan rumahnya seperti itu. Alkitab gak seperti itu. Kalau Ruth dan Naomi tidak bekerja, gak ada makanan. Jadi mereka akan kelaparan. Lalu bagaimana? Mereka harus gunakan common sense. Common sense-nya apa? Kalau saya mau makan, saya harus kerja. Saya harus cari jalan. Makanya Ruth pergi keluar cari jalan. Dan di situ dia mendapatkan makanan. Jadi pada waktu kita mengikut Tuhan, kita pengen tahu kehendak Tuhan apa dalam hidupku. Ya tentunya dengan doa. Tapi setelah kita doa, ada waktunya kita memikirkan baik-baik langkah apa yang harus kita lakukan. Lalu kemudian kita bekerja menentukan apa yang kita harus jalankan. Dan dari situ kita akan melihat pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Terakhir, kitab ini juga mengajarkan tentang kedaulatan Allah.
Kitab ini tadi saya katakan mengajarkan pemeliharaan Tuhan. Tetapi dari tadi saya sebenarnya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Tetapi yang saya mau tekankan adalah dalam kalimat yang biasa kita dengar secara teologis ya. Tuhan yang berdaulat itu adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Ketika dia mengatur segala sesuatu, Alkitab mengajarkan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar dari kehendak Tuhan. Tetapi seringkali kita berpikir secara salah seperti ini. Kalau Tuhan sudah mengatur segala sesuatu dan dia berkata dia akan memberkati umatnya, maka kita tidak perlu lakukan apa-apa, maka berkat itu tiba. Kalau Tuhan sudah memilih orang untuk diselamatkan, kita tidak perlu bertobat dari dosa dan percaya kepada Kristus, maka kita pasti otomatis diselamatkan seperti itu. Jawabannya selama Bapak Ibu nggak pernah mau bertobat dan percaya pada Yesus, nanti ketemunya di neraka. Selama Bapak Ibu tidak mau berusaha, maka di situ tidak ada berkat yang menyertai Bapak Ibu. Artinya adalah di satu sisi kita mengakui kedaulatan Tuhan, tetapi Alkitab juga menyatakan semua orang yang percaya kepada Tuhan mengerti bagian yang harus dia kerjakan dalam hidup dia. Kenapa dia bekerja? Karena dia mengerti ada pemeliharaan Tuhan yang senantiasa diberikan di dalam hidup dia. Makanya dia bekerja. Pada waktu dia nggak memiliki pengharapan dan merasa semuanya gelap di depan, perlu kerja nggak? Kerja. Kenapa? Karena itu pun adalah bagian dari pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Untuk menyatakan iman dia kepada Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup dia. Jadi ada tanggung jawab dari sisi orang yang percaya kepada Tuhan yang harus dikerjakan. Bukan dari sisi sebagai orang fatalis atau orang yang hanya percaya sisi kedaulatan Tuhan, tetapi mengabaikan bagian daripada tanggung jawab yang kita harus kerjakan. Saya lihat kalau kita mengerti ini, pada waktu kita bekerja, di situ kita tetap memuliakan Tuhan. Pada waktu kita bekerja, kita tidak lupa untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Pada waktu kita bekerja, kita juga bisa tetap menjalankan prinsip firman Tuhan dan kita tahu apa yang menjadi prioritas dan apa yang bukan prioritas dalam hidup kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kembali kami bersyukur Bapa untuk waktu pagi ini, di mana Engkau boleh menyatakan firman dan kebenaran-Mu bagi kami. Kami kembali bersyukur Bapa untuk pemeliharaan yang boleh Engkau nyatakan dan kuasa kedaulatan-Mu. Dan prinsip hidup yang Engkau boleh nyatakan bagi kami melalui kisah dari Rut, Boas dan Naomi ini. Tolong pelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.